Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudariku berada, dan kapanpun saudara-saudariku menyaksikan video ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya rindu untuk membagikan suatu pandangan, suatu ilmu yang menurut calon-calon hamba Tuhan itu penting, yang menurut calon-calon para sarjana teologi itu penting. Nah, mari kita saksikan setelah yang satu ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya rindu untuk membagikan suatu pengetahuan di mana mengenai ringkasan mengenai isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara-saudariku, seperti yang kita ketahui, di mana di Alkitab ini terdapat menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kenapa saudara-saudariku Alkitab ini kita sebut dengan kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru? Seperti kita ketahui, Perjanjian Lama ada berjumlah 39 dan Perjanjian Baru ada berjumlah 27 kitab. Nah, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu dengan tujuan pada kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui saudara-saudara, tetapi ini merupakan suatu kerinduan saya untuk membagikan suatu ilmu, suatu pandangan dari apa yang saya dapatkan melalui Sekolah Tinggi Teologi IKAT. Nah, perkenalkan nama saya adalah Damianus Aan. Saya adalah seorang mahasiswa reguler STT IKAT. Pada saat ini sedang menginjak di semester 3, dan kesempatan kali ini saya rindu untuk berbagi kepada saudara-saudara. Nah, langsung saja saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini mendengarkan pada kita bahwa ini firman Allah yang tertulis, di mana kita menyebut Alkitab ini adalah suatu surat cintanya Tuhan, di mana Tuhan berfirman melalui para nabi, di mana Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Nah, kali ini pembahasannya adalah Alkitab di dalam kitab Perjanjian Lama itu mengisahkan tentang bagaimana Allah itu sebenarnya, ya. Allah yang kita sembah di dalam kitab Perjanjian Lama itu Allah yang berbentuk roh, Allah yang sempurna, Allah yang utuh. Nah, di mana Allah ini adalah memiliki kerinduan, memiliki keinginan, memiliki suatu pandangan yang ingin berkomunikasi secara langsung kepada manusia. Namun pada saat itu Allah itu berwujud roh, sehingga pada saat itu ia menyampaikan isi hatinya, ia menyampaikan pesannya kepada manusia itu melalui para nabi pada saat itu. Nah, namun pada saat itu pesan Allah tidak sepenuhnya sepenuhnya tersampaikan kepada manusia. Nah, pada saat itu maka pada akhirnya Allah menjelma menjadi manusia. Nah, saudara-saudari pasti penasaran bagaimanakah ringkasan
ringkasan keseluruhannya. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan. Nah, seperti demikian di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu ini demikian isi ringkasannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi lengkap dengan seluruh isinya. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada yang disebut ex nihilo. 6 hari Allah menciptakan semuanya itu. Allah menciptakan dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia sebagai puncak ciptaannya. Sejak itu Allah memberikan sebuah perjanjian kerja kepada manusia, yaitu berkuasa atas segala yang ada yang telah diciptakan Allah. Dan Allah pun menguji manusia pertama dengan sebuah ujian. Jika manusia taat, manusia akan mendapat hak atas surga yang seutuhnya. Namun jika manusia tidak taat, manusia akan mendapat hukuman kekal. Ujiannya adalah mereka boleh memakan buah dari pohon mana saja yang ada di Taman Eden, kecuali sebuah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Ya, karena mereka terpengaruh oleh rayuan iblis yang menyerupai seekor ular, mereka memakannya dan manusia pun akan mati. Dan karena ketidaktaatannya, akhirnya manusia gagal dalam ujian. Seluruh umat manusia berdosa dan terkena kutuk kematian. Ular dikutuk, perempuan dikutuk, lelaki dikutuk, dan tanah pun dikutuk pada saat itu, saudara-saudaraku. Dan akhirnya namun Allah mengasihi manusia. Sejak itulah Ia menjanjikan juru selamat yang akan datang melalui benih perempuan. Di Kejadian 3 ayat 15 kita buka bersama-sama, saudaraku. Kejadian 3 ayat 15 berbunyi demikian. Ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini jelas sekali, saudaraku. Nah, di luar Taman Eden, Adam dan Hawa mendapatkan keturunan dimulai dari Kain, Habel, dan Set yang menggantikan Habel yang telah dibunuh oleh Kain pada saat itu. Dari keturunan menuju keturunan lainnya, manusia semakin banyak di bumi. Namun manusia semakin jahat di mata Tuhan. Allah pun menghukum manusia dengan air bah kecuali Nuh, keluarganya yang dimana Allah beranugerah padanya. Setelah air bah, keadaan dunia mulai berubah. Dan dari ketiga putra Nuh lah bangsa-bangsa berbagai bahasa terbentuk. Mereka terpencar dengan bangsa dan bahasa masing-masing. Karena pada saat itu mereka mencoba untuk membangun menara Babel. Yafet adalah awal dari bangsa Eropa atau Barat, Ham adalah awal dari bangsa Afrika, dan Sem adalah orang timur termasuk Israel. Namun dari seluruh bangsa, Allah akan membentuk suatu bangsa yang dari mana Mesias akan dilahirkan. Karena Mesias tidak bisa dilahirkan tanpa suku bangsa, tanpa kota, dan tanpa identitas. Makanya pembentukan bangsa ini penting sekali, saudara-saudaraku. Namun untuk menjadi suatu bangsa setidaknya ada tiga hal yang diperlukan, yaitu rakyat, hukum atau undang-undang, dan tiga hal adalah rakyat, hukum atau undang-undang, dan tanah atau wilayah. Dan perjanjian lama menjelaskan bagaimana semua hal ini tergenapi. Kitab Kejadian dan awal kitab Keluaran menjelaskan bagaimana rakyat terbentuk. Bangsa itu terbentuk dimulai dari bapa pertama Abraham yang kemudian menjadi Abraham. Ia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari negerinya menuju ke tempat yang dijanjikan Allah.
Allah berjanji kepadanya, lihat bintang di langit dan pasir di laut, sebanyak itulah keturunanmu. Dalam proses yang panjang, akhirnya ia mendapatkan Ishak di masa tuanya, yaitu Ishak pun bertumbuh dan mempunyai istri yang bernama Ribka, yang kemudian melahirkan anak kembar yang bernama Esau dan Yakub. Yakub yang dipilih oleh Tuhan bukan Esau, kakaknya, untuk menjadi bapa dari ke-12 putra. Nama Yakub pun berganti menjadi nama Israel, yang artinya pangeran Allah. Nama inilah yang dipakai oleh Allah untuk menjadi nama bangsa pilihannya, yang merupakan keturunan dari 12 putra Yakub. Yusuf, anak terakhir kedua dari Yakub, dipakai Tuhan untuk memelihara keluarga Yakub. Nah, inilah yang merupakan cikal bakal Israel, saudara-saudaraku. Tetapi pada proses hidupnya, ia dibenci, dijual, difitnah, dan dipenjarakan bukanlah hal yang mudah. Namun imannya kepada Tuhan tidak berkurang. Imannya Yusuf itu kepada Tuhan tidak berkurang pada saat itu. Dan dengan waktunya Tuhan, ia menjadi nomor 2 di Mesir, di mana melalui kuasa yang dimilikinya, keluarga Israel bisa tetap hidup dari bencana kelaparan yang ada di seluruh dunia. Kekuasaan Yusuf yang mengizinkan keluarga Israel tinggal di tanah terbaik yang ada di Mesir, di tanah Gofir pada saat itu. Disinilah 70 orang menjadi 2 juta orang Israel yang murni tanpa perkawinan campur. Setelah Raja Mesir berganti, keluarga Israel yang telah menjadi banyak menjadi sebuah momok untuk bangsa Mesir. Maka Raja Mesir itu membawa bangsa Israel ke dalam masa perbudakan. Namun Allah membangkitkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa bersama dengan Harun menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa Allah Israel lebih hebat dari dewa Mesir yang mereka sembah pada saat itu melalui 10 tulah, saudaraku. Nah, karena tulah-tulah yang diberikan pada bangsa Mesir adalah serangan terhadap ilah-ilah mereka, maka tulah ke-9 dengan jelas menyerang dewa terbesar mereka, yaitu dewa matahari. Melalui tulah itu, orang-orang Israel bisa keluar dari negeri Mesir setelah 350 tahun diperbudak, diawali dengan perayaan Paskah pertama mereka. Setelah laut terbelah, perjalanan bangsa ini di padang gurun sangat mengagumkan. Nah, Allah memberikan mereka tiang api, tiang awan, mana dari surga, air dari batu, sandal yang tidak rusak, dan bahkan dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, ini suatu hal yang luar biasa, saudaraku. Nah, Allah pun memberikan hukum-hukum kepada umat Israel, dan kitab Keluaran sampai kitab Ulangan ini menjelaskan bagaimana hukum atau undang-undang terbentuk. Nah, dari hukum moral yang diberikan dalam 10 hukum Taurat, hukum upacara yang diberikan seperti dalam hukum imamat, dan juga hukum sipil untuk mengatur hubungan antara umat Israel. Namun karena ketidakpercayaan umat Israel atas berita baik yang diberikan oleh dua dari 12 pengintai, dan malahan mempercayakan mereka pada 10 sisanya, mereka dihukum Tuhan harus berputar-putar di padang gurun pada saat itu selama 40 tahun, saudaraku. Mereka sudah punya rakyat, sudah punya hukum, tetapi mereka belum punya tanah. Makanya kitab Yosua setelah kitab Musa ini menjelaskan bagaimana tanah didapatkan. Yosua memimpin bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan. Mereka berhasil meruntuhkan tembok Yeriko, dan mereka pun menguasai tanah Kanaan. Wilayah tersebut dibagi menjadi 12 suku, ditambah 1 suku Lewi yang tidak mempunyai tanah. Mereka mempunyai 48 kota orang Lewi di sebelah seluruh tanah Kanaan.
agar setiap orang bisa belajar firman Tuhan melalui mereka. Nah, namun setelah beberapa tahun Yosua meninggal, bangsa Israel menjadi bangsa yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ini adalah periode hakim-hakim yang mempunyai kurun waktu 300 tahun. Periode ini melalui terjadi hal yang sama seperti sebuah siklus. Bangsa Israel berdosa. Tuhan mengirimkan musuh untuk menghukum mereka. Mereka berteriak dan bertobat. Tuhan mengirimkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Nah, masa ini terus-menerus berulang sampai akhirnya Samuel datang menjadi hakim terakhir dan nabi pertama bangsa Israel pada saat itu, saudara. Setelah beberapa waktu, rakyat Israel datang kepada Samuel meminta seorang raja. Dalam hal ini Samuel telah menjelaskan bahwa mereka memiliki Tuhan sebagai raja mereka, tetapi bangsa ini bersekutu seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai seorang raja manusia. Walaupun konsekuensinya dengan kehadiran raja, manusia akan menuntut pajak, mengambil anak mereka sebagai budak, atau mereka harus ikut perang. Nah, inilah konsekuensinya. Tetapi Allah mengizinkan mereka mempunyai raja manusia. Makanya raja pertama Israel adalah Saul. Namun Saul bukanlah raja yang baik untuk memimpin bangsa Israel. Dan Allah pun membangkitkan Daud, seorang gembala yang berhasil mengalahkan Goliat untuk menggantikan Saul. Di masa akhir pemerintahannya, Raja Daud ingin membuat bait untuk Allah karena kemah Allah yang ditetapkan di masa Musa hanya sebuah kain saja, sedangkan ia ingin membuatnya lebih baik lagi. Namun begitu, Allah tidak mengizinkannya untuk membangun bait Allah, karena melainkan putranya Salomo, karena tangan Raja Daud penuh darah, karena dia melakukan pembunuhan. Jadi Tuhan menganggap Daud itu tidak layak untuk melanjutkan pembangunan bait Allah, dan dia melimpahkan wewenangnya kepada putranya Salomo. Yaitu setelah Raja Daud mempersiapkan segala bahannya, maka putranya Salomo, manusia paling bijaksana di bumi, penulis kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung, membangun bait Allah untuk pertama kalinya. Namun hidup Salomo hancur karena terbawa istri-istrinya untuk menyembah berhala, walaupun akhirnya ia bertobat di masa tuanya dengan menulis kitab Pengkhotbah. Hal inilah yang membuat kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan yang dipimpin oleh Rehoboam disebut kerajaan utara atau Israel. Kerajaan ini terdiri dari 10 suku Israel. Nah, sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh Yeroboam disebut kerajaan selatan atau Yehuda. Kerajaan ini hanya terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Raja-raja kerajaan utara tidak ada satupun yang baik. Mereka dikabarkan Alkitab sebagai raja yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengikuti dosa Yeroboam yang menyembah kepada patung lembu emas. Meski diingatkan oleh banyak nabi seperti Amos, Hosea akan kehancuran Samaria, ibu kota kerajaan utara, mereka tidak mau bertobat. Maka akhirnya pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara hancur oleh bangsa Asyur. Berbeda dengan kerajaan utara, kerajaan selatan mempunyai beberapa raja yang baik seperti Hosea dan Hizkia. Namun dosa-dosa raja terakhir tidak bisa membatalkan kehendak Allah, tidak bisa membatalkan kehendak Tuhan. Meskipun diingatkan oleh beberapa nabi seperti Nabi Yoel, Nabi Mika, Nabi Yesaya, Sefanya, Habakuk, dan Yeremia mengenai kehancuran negeri ini, beberapa raja tidak mendengar. Bangsa ini selama 3 periode mengalami masa pembuangan. Pada tahun 605 sebelum Masehi, di mana Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel. Pada tahun 597 sebelum Masehi, rombongan Yehezkiel dibuang ke Babel. Dan
akhirnya Yerusalem hancur pada tahun 586 sebelum Masehi oleh karena kerajaan yang disaksikan Yeremia sekaligus menulis kitab ratapan. Nah, inilah yang menjelaskan satu raja-raja, inilah yang dijelaskan satu raja-raja sampai dua tawarik, saudara-saudaraku. Namun Allah mengingatkan janjinya setelah masa 70 tahun, mereka akhirnya dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu ke tanah perjanjian. Nah, pada tahun ke-536 sebelum Masehi, Yerobabel memimpin 49.897 orang untuk kembali. Ezra memimpin 1.754 orang pada tahun 455 sebelum Masehi untuk kembali memulihkan bait Allah. Dan pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia pun kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Ketiga nabi pun dikirim dalam periode ini untuk mengingatkan mereka akan pentingnya pembangunan ini, yaitu Nabi Hagai, Nabi Zakaria, dan pada akhirnya Maleaki. Nah, setelah periode 400 tahun masa kegelapan, yaitu masa di mana Allah berhenti berfirman di Bethlehem, lahirlah Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus pada tahun 4 sebelum Masehi. Yesus pun hidup di dunia untuk menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan secara sempurna oleh manusia. Dan pada umurnya yang ke-30, ia memulai pelayanannya. Selama 3,5 tahun, ia melayani di dunia dengan mengajar berkeliling, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Di akhir hidupnya, ia disalibkan untuk seluruh umat manusia. Setelah 3 hari, ia dibangkitkan dan menampakkan dirinya pada seluruh murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu ia naik ke surga, seperti juga yang tercatat dalam kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Kedua-12 murid Yesus dikurangi Yudas Iskariot memulai penginjilan kepada seluruh bangsa. Petrus memimpin rasul lainnya untuk menyerukan nama Yesus dimulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai seluruh ujung bumi. Dan yang dimana penginjilan mereka pada saat itu diawali di rumah seorang kafir yang bernama Cornelius. Setelah itu Allah pun memanggil Saulus berubah namanya menjadi Paulus. Ia menjadi rasul Yesus yang menulis surat-surat terbanyak yang terdapat di dalam perjanjian baru. Rasul terakhir Yohanes yang menghabiskan masa tuanya di Pulau Patmos, di mana ia mendapatkan penglihatan atau pewahyuan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lebih tepatnya, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai raja dari segala raja dalam kitab Wahyu, di mana langit dan bumi lama akan dihancurkan dan Allah akan membuat langit baru dan bumi baru seperti apa yang ia lakukan di kitab Kejadian. Seperti pada mulanya, saudara-saudaraku. Nah, di kitab Wahyu ini menjelaskan di mana Rasul Yohanes sebagai rasul terakhir mendapatkan suatu penglihatan, suatu pewahyuan dari Allah, di mana dia diperlihatkan bahwa bagaimana langit dan bumi lama akan dihancurkan dan Allah akan membuat langit dan bumi baru menurut seperti pada mulanya di dalam kitab Kejadian itu, di mana Tuhan Yesus akan datang. Nah, seperti pada mulanya, saudara-saudaraku, sini menjadi keyakinan kita sebagai umat yang percaya bahwa kita akan dibawa oleh Tuhan, kita akan diangkat oleh Tuhan. Maka yakinlah, percayalah bahwa Tuhan selalu berserta kita, di mana setiap orang yang berkenan kepadanya selalu hidup memegang suatu perintah, suatu firman-Nya, dan hidupnya selalu berkenan kepada Tuhan. Nah, dan kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Nah, sekian dari
ringkasan isi seluruh kitab Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ini saya sudah menjelaskan dari beberapa kitab. Jadi silakan bagi yang ini dukungan saudara untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada saudara-saudaraku yang terkasih, supaya video ini tidak berhenti ke saudara, tetapi saudara dapat membagikan suatu berkat kebenaran firman Tuhan, di mana kita sebagai mahasiswa teologi ini perlu mengetahui. Meskipun ini penjelasan ini terbatas, namun saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus itu tiada batasnya untuk mengingatkan kita, untuk mengajarkan kita, untuk memberikan kita suatu pandangan dari hari semakin lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.